Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat hidup, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, di sini mata pelajarannya yaitu Akidah Akhlak kelas 10 yang materinya yaitu berkaitan dengan taubat. Kita mulai. Di sini saya ada tampilan PowerPoint. Materi pelajaran ini saya persembahkan untuk anak-anak didik saya yang tercinta. Oke, yang pertama ada yang namanya pengertian dari taubat. Pengertian dari taubat ini ada dua macam. Yang pertama, secara bahasa, terbagi kepada dua. Yang pertama itu secara bahasa. Secara bahasa, taubat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu adalah kembali. Nah, taubat adalah kembali tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuat kita terus-menerus melakukan dosa, lalu melakukan semua hak-hak Allah. Tentunya kita sebagai hamba Allah, kita harus selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Adapun secara syar'i, taubat yaitu meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Oke, yang selanjutnya ada hakikat taubat. Nah, bagaimana sih hakikat taubat? Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan diri dari maksiat yang sudah diperbuatnya, dari dosa yang sudah diperbuatnya, lalu mengarahkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa yang telah dia lakukan, bahkan yang akan dia lakukan selanjutnya. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Bentuk sederhana daripada perbuatan awal bertaubat yaitu dengan beristighfar. Selanjutnya, taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala, inabah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melakukan amal soleh tidak dapat dikatakan perbuatan taubat. Taubat itu adalah senantiasa meninggalkan semua dosa yang telah kita lakukan, bahkan dosa yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita terjerumus untuk masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Dan tidak hanya menjauhi dosa-dosa maupun maksiat, kita pun harus senantiasa beramal soleh. Beramal soleh sebagai wujud bahwa kita bertekad untuk melakukan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Adapun syarat-syarat taubat yaitu ada beberapa. Hanya saja sebelum kita masuk ke syarat taubat, kita perlu ketahui taubat itu hukumnya wajib untuk setiap muslim. Kenapa wajib? Karena manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Sekalipun itu Rasulullah SAW yaitu hamba Allah, manusia yang diberi kemuliaan luar biasa, Masya Allah. Beliau pun masih terus berusaha untuk melakukan taubat dengan cara beristighfar sebanyak mungkin, tidak kurang dari 100 kali. Beliau beristighfar setiap harinya. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang penuh berlumuran dosa. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata,
Sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Imam Nawawi pun berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat, dari seluruh perbuatan dosa adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda, apakah itu dosa kecil ataukah dosa besar, maupun dosa yang disengaja ataukah dosa yang tidak disengaja. Namun dalam bertaubat seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Nah, menurut Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan syarat taubat itu ada 3. Yang pertama itu adalah menyesali perbuatan maksiat, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, meninggalkan kesalahan atau maksiat atau dosa yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga itu adalah bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Selanjutnya, adapun syarat-syarat taubat secara umum dapat dirincikan. Yang pertama itu Islam, karena kalau bukan Islam, taubatnya tidak akan diterima. Yang kedua, menyesali dosa-dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahannya dan mengakui dosa-dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya. Tentunya kita tidak boleh secara terpaksa dalam melakukan taubat. Harus betul-betul dengan keinginan hati, dengan panggilan jiwa, dan tentunya atas izin Allah, atas taufik dan hidayahnya. Yang selanjutnya, memohon ampun kepada Allah. Salah satu bentuk amalannya yaitu dengan perbanyak berzikir, zikir istighfar, atau bahkan lebih bagus dengan sayyidul istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Luar biasa faedah atau keutamaan dari kita selalu mendawamkan sayyidul istighfar itu. Minimal istighfarnya kita selalu dawamkan setelah sholat, dimanapun kita berada, ketika akan tidur, ketika akan bepergian. Karena di mana-mana kita dicabut ajalnya oleh Allah, insya Allah kita ada dalam mati syahid, dan jaminannya insya Allah surga. Yang selanjutnya, berjanji tidak akan mengulangi, bertekad kuat tidak akan mengulangi. Selanjutnya, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji, yaitu amal soleh. Senantiasa perbuatan taubat itu harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan yang terpuji, dibarengi dengan akhlakul karimah tentunya. Adapun masa taubat yaitu adalah sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, Allah akan mengampuninya asalkan kita niat sungguh-sungguh untuk bertaubat dan tidak akan mengulanginya. Nah, ini adalah pelajaran penting bagi kita semua, bahwasannya untuk bertaubat kita jangan menunda-nunda. Dimana ketika Allah senantiasa mencabut nyawa kita dan kita sudah ada dalam sakaratul maut, di situ pintu taubat sudah tertutup. Begitupun dengan hari akhir, ketika matahari sudah muncul dari ufuk sebelah barat, pintu taubat sudah Allah tutup. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita menyesal karena kita terlambat untuk bertaubat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah SAW tiap hari, setiap waktu selalu beristighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Sebegitu takutnya kepada Allah, sebegitu takwanya kepada Allah, sebegitu taatnya kepada Allah, dengan senantiasa melaksanakan zikir, dengan senantiasa beristighfar dan sholat taubat.
Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa.